Detik-detik Kevin Dick terbang ke Bali usai dipastikan pulih dari cedera. Miss Hilgers dikritik pengamat Belanda usai tampil buruk, singgung gara-gara timnas Indonesia. Martin Paes tak sabar gabung TC di Bali, siap OTW lebih awal. Bocor alasan Patrick Kluivert panggil Stefano Lillipali terungkap. Ramadan Sananta dipastikan gabung klub Brunei Darussalam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yakni Miss Hilgers mendapatkan kritik dari pengamat sepak bola Kenneth Perez. Pemain FC Twente tersebut dianggap bodoh dan juga so hebat. FC Twente menelan kekalahan dari Ajax Amsterdam di pekan ke-34 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Johan Cruyff Arena pada Minggu 18 Mei 2025 waktu setempat. Ajax yang bermain agresif berhasil mencetak 2 gol. Hingga akhir pertandingan FC Twente kalah dengan skor 2-0. Selepas pertandingan, Perez langsung melempar kritik pedas kepada Miss Hilgers. Ex pemain FC Twente dan juga Ajax Amsterdam itu murka karena kesalahan Hilgers di babak pertama. Gol itu berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh si bodoh Hilgers, kata Perez kepada awak media. Perez bahkan menyinggung timnas Indonesia yang dianggap mempengaruhi Miss Hilgers. Dia kemudian menegaskan seorang bek harus menggunakan kecerdasan untuk menjaga lini pertahanan. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak dia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Dia merasa dirinya adalah bintang dunia. Dia kehilangan setiap bola dari Brian, tegas Perez. Miss Hilgers hanya bermain pada babak pertama dalam pertandingan tersebut. Pada babak kedua, dia ditarik keluar dan juga digantikan oleh Alex van Horen. Seorang bek harus menggunakan otaknya, dia benar-benar tidak waras. Saya menduga Hilgers merasa dirinya hebat sekali, tutup Perez kepada awak media. Penggawa Borneo FC Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang comeback ke timnas Indonesia usai dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Tentu saja ada alasan yang membuat juru formasi asal Belanda tersebut ingin menggunakan jasa Stefano Lillipali, meski sudah lama tidak berbaju sekuat Garuda di dada. Stefano Lillipali dipanggil ke timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda akan berhadapan dengan Cina di Stadion GBK, tepatnya pada 5 Juni 2025 mendatang. Kemudian pada 10 Juni alias 5 hari berselang, skuad Garuda akan melakoni partai tandang melawan Jepang. Patrick Kluivert tentu punya alasan tersendiri mengapa memanggil mantan pemain Bali United tersebut. Tentu salah satu alasannya diduga karena penampilan Lillipali bersama dengan Borneo diduga cukup baik di Liga 1. Pesepak bola 35 tahun tersebut mencatatkan 5 gol dan juga 5 assist dari 22 pertandingan yang dilakoni bersama dengan Borneo FC. Kontribusinya juga membuat Borneo FC untuk sementara duduk di posisi kelima klasemen sementara Liga 1. Perlu diketahui juga bahwa Lillipali baru saja sembuh dari cedera yang membuatnya harus menepi selama kurang lebih 1,5 bulan. Saat kembali dari absen lama tersebut, ia langsung membantu Borneo FC meraih kemenangan pada laga pekan ke-32. Nama Stefano Lillipali memang sering kali disebut Garuda fans masih layak membela timnas Indonesia. Performa apik yang ditunjukkan pria kelahiran Amsterdam tersebut sejak musim lalu membuatnya banyak mendapatkan dukungan agar bisa segera kembali berseragam merah putih. Kevin Dick memberi kabar baik terkait cedera hamstring yang dideritanya sejak April 2025. Ia sudah pulih dan juga mulai ikut berlatih. Kabar terbaru menyebut bahwa Kevin Dick tengah bersiap untuk segera terbang ke Bali. Ya, Kevin Dick dipastikan akan ke Bali setelah namanya masuk daftar panggil skuad Garuda. Ia tak sabar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan juga memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Saya tak sabar gabung TC di Bali. Saya bersiap terbang ke sana, kata Kevin Dick. Kevin Dick diketahui sedang menjalani pemulihan akibat cedera hamstring yang dideritanya sejak 13 April 2025. Pemain 28 tahun tersebut sejatinya divonis tak bisa bermain hingga akhir musim karena cedera tersebut.
Namun demikian, kondisi Kevin Dick terus membaik sebelum perkiraan waktu sebelumnya tiba. Bek timnas Indonesia itu bahkan sudah menjalani latihan mandiri agar proses pemulihan tersebut cepat beres. Hal serupa juga berlaku untuk pemain FC Copenhagen yang lainnya, yakni Birger Meling. Yang menderita cedera robek otot, pelatih Jakob Næstrup mengatakan timnya terus melakukan yang terbaik dan membuka peluang keduanya bermain lagi sebelum musim ini selesai. Sayangnya, pria asal Denmark tersebut belum bisa memastikan keduanya, terutama Kevin Dick, bisa bermain lagi sebelum musim ini selesai. Saat ini ada 2 pertandingan tersisa untuk FC Copenhagen di semua kompetisi. Tentu harapannya semoga Kevin Dick segera pulih total dan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting, yakni menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib meraih maksimal untuk menjaga lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes mengaku tak sabar untuk bergabung dengan tes timnas Indonesia di Bali. Martin Paes memberikan sinyal bahwa ia akan segera terbang ke Jakarta dan bergabung dengan tes timnas Indonesia di Bali. Selain itu, Martin Paes juga mengungkapkan bahwa ia tak sabar untuk bergabung dengan timnas Indonesia di GBK. Bahkan baru-baru ini Martin Paes mengajak media Amerika datang ke GBK untuk melihat loyalitas supporter timnas Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes menceritakan loyalitas Garuda, sebutan untuk supporter Indonesia yang sangat fanatik. Baru-baru ini Martin Paes hadir dalam sebuah acara di Amerika Serikat berjuluk MLS Media. Penjaga gawang 26 tahun tersebut mewakili klubnya FC Dallas dalam acara pramusim dengan media-media Amerika Serikat tersebut. Tak hanya berbicara soal klub, Martin Paes juga menceritakan kiprahnya bersama dengan timnas Indonesia. Dia merasa bangga bisa membela skuad Garuda dan bercerita tentang bagaimana layaknya supporter timnas Indonesia. Dengan kapasitas stadion kandang yang besar, timnas Indonesia memang hampir selalu mendapatkan dukungan penuh. Martin Paes bahkan mengundang media Amerika Serikat untuk membuktikan omongannya soal supporter timnas Indonesia. Saya ingin mengundang Anda ke stadion untuk merasakannya. Tak ada saingannya. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga tandang terjual habis hampir 85.000 penonton. Luar biasa, kata Martin Paes. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih mempunyai kans untuk lolos langsung ke sebagai 2 tim teratas di klasemen sementara. Martin Paes mengatakan lolos ke Piala Dunia adalah bayaran yang pantas bagi kesetiaan dan juga dukungan supporter timnas Indonesia. Dia berharap yang terbaik di sisa 2 pertandingan putaran ketiga. Striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta dikabarkan sedang didekati oleh klub Brunei Darussalam, yakni DPMM FC. Akankah Ramadhan Sananta menerima tawaran itu sehingga memperpanjang daftar pemain timnas Indonesia yang abroad? Sananta dikabarkan bakal diplot untuk mengisi kuota pemain Asia Tenggara ataupun ASEAN di klub tersebut. Talentanya tentu diharapkan bisa membuat klub semakin gacor. Rumor Ramadhan Sananta didekati oleh klub Brunei Darussalam dari akun Instagram @ASEANFootball. Kabarnya DPMM FC sudah dalam tahap negosiasi untuk merekrut striker Persis Solo tersebut. DPMM FC dalam negosiasi untuk merekrut striker Indonesia Ramadhan Sananta, tulis akun tersebut. Klub Brunei DPMM FC saat ini sedang dalam negosiasi untuk merekrut Ramadhan Sananta, seorang striker dari tim nasional Indonesia sebagai bagian dari kuota pemain ASEAN mereka untuk musim Liga Super Malaysia, kata tulisan tersebut. Meskipun demikian, belum diketahui kebenaran dari rumor tersebut. Sananta sendiri saat ini masih merupakan pemain Persis Solo, tetapi kontraknya akan segera berakhir, yakni pada 31 Mei 2025. Sananta yang masih menyelesaikan musimnya bersama dengan Persis Solo dikabarkan sangat dekat untuk merampungkan kepindahannya ke klub Brunei tersebut, tulis ASEANFootball. Andai rumor itu benar, Sananta akan bermain di Liga Super Malaysia pada musim depan. DPMM FC sendiri sebelumnya berkompetisi di Liga Singapura. Klub asal Brunei tersebut sudah 2 kali juara di Singapura.
Tentu mari kita doakan semoga Ramadan Sananta bisa segera bergabung dengan klub Brunei tersebut. Semoga saja Ramadan Sananta bisa berkiprah dengan baik di Liga Super Malaysia tersebut.